Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, salah satu program Presiden Prabowo Subianto adalah pendirian sekolah rakyat yang saat ini sudah beroperasi di banyak daerah. Tapi pemirsa, 3 bulan berjalannya sekolah rakyat ini masih terdapat persoalan terutama dari segi ketersediaan guru dan dilaporkan bahwa sejumlah daerah mengalami kekurangan guru yang mana jumlah persentase guru dan siswa tidak proporsional sehingga menyebabkan banyak siswa yang kurang mendapatkan pengampuan ajar daripada guru. Nah pemirsa, lantas seperti apa kemudian ini masalah ini ditanggapi oleh Komisi 8 DPR. Saat ini kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Bapak Singgih Januratmoko dari fraksi Partai Golkar. Ya. Pak, terima kasih Pak waktunya Pak. Pak, terkait masalah kekosongan guru Pak di sekolah rakyat kita pada hari ini yang dikeluhkan oleh masyarakat. Ya. Bagaimana Komisi 8 itu merespon ini dan solusinya seperti apa yang ditawarkan Pak? Jadi gini, tadi kita sudah berkomunikasi dengan Kementerian Sosial. Jadi memang masalah kekurangan guru itu terutama memang terjadi beberapa daerah yang memang di luar Jawa ya Pak ya. Jadi memang kemarin misalnya suatu sekolah rakyat itu memerlukan misalnya 20 guru. Nah, 20 guru itu ternyata memang kadang-kadang yang tersedia di wilayah itu belum ada 20 atau kurang. Nah, itu memang dari Kemensos akan mengajukan jumlah guru yang harus jumlah guru yang dibutuhkan. Nah, dia akan mengajukan ke Mendikdasmen. Nah, dari Mendikdasmen dia akan membuka lowongan untuk guru-guru itu yang syaratnya sudah lolos dari PPG ya, pendidikan profesi guru. Nah, dari itulah mereka akan searching. Nah, itu terus yang sudah memang memenuhi syarat langsung dipanggil untuk masuk ke situ. Kendalanya sekarang memang di beberapa daerah itu memang diutamakan dari guru yang daerah itu, di daerah lokal itu, wilayah itu. Itu memang kendalanya salah satunya memang kekurangan gurunya untuk di beberapa wilayah memang di daerah itu gurunya memang untuk lulusan PPG belum banyak. Gitu. Nah, harapan nanti kita ke depan dari kalau memang masih dari lulusan itu belum ada di wilayah itu ya ambil sementara dari luar wilayah itu ya salah satu saran dari DPR gitu. Pak, ini kan seleksi guru kan melewati Kementerian Dikdasmen Pak. Ini kan tentu apakah nanti dalam konteks seleksi ini itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam konteks sekolah rakyat? Karena kurikulum guru yang ada di Dikdasmen kan dia nasional Pak sifatnya. Sementara SR itu ada kekhususan sendiri dalam konteks ini. Bagaimana efektivitas itu apakah cukup teruji dan layak? Jadi saya rasa untuk efektivitas tetap tetap layak ya, karena memang kurikulumnya itu tetap kurikulum dari Dikdasmen. Jadi bukan kurikulum yang dari Kemensos. Jadi kurikulumnya pengajarannya sesuai dengan kurikulum yang di sekolah-sekolah biasa, tetapi ditambahkan nanti mungkin kurikulum khusus untuk kemandirian, untuk wirausahaan, terus untuk disiplin dan lain-lain. Jadi itu pengembangan saja. Tapi yang paling penting tetap kurikulumnya sama dengan kurikulum yang di Dikdasmen ya. Pak, terus Pak, ini kan sekolah rakyat itu ada tambahan anggaran cukup besar Pak, sebesar 24,9 T dibanding tahun ini yang hanya 7 T. Nah, itu apakah nanti persoalan guru ini akan kemudian dijawab dalam penganggaran dari sekolah rakyat ini? Apa nanti klasternya berbeda penganggaran ini? Jadi gini, sekolah rakyat itu ada dua. Jadi kalau 24,9 berapa T tadi, yang 20-an T itu di PUPR untuk pembangunan. Nah, yang 4 T itu di Kemensos. Jadi kelihatannya besar, tapi bukan di Kemensos semua. Yang 20 T itu untuk sekolah untuk Untuk pembangunan. Nah, gitu. Berarti nanti untuk masalah penggajian guru ini nanti tetap merinduk ke Kemensos. Iya. Terus Pak, terakhir Pak, terkait dengan ini ada nggak sih Pak semacam ajakan kepada para pengajar guru-guru kita supaya nanti ada semacam antusiasme tersendiri gitu supaya bisa mendapat sekolah rakyat ini? Jadi gini, itu sebenarnya Kemendikdasmen itu sudah mempunyai file tersendiri untuk file tersendiri yang mereka sudah lulus PPG tadi. Nah, jadi mereka akan mengambil dari yang itu. Tapi memang kenapa kelihatan kurang memang diutamakan dulu kemarin itu memang dari wilayahnya itu sekitar. Jadi
satu provinsi misalnya. Nah, itu yang di misalnya di Banjar. Dari Kalimantan Selatan itu kan butuhnya 20. Ternyata yang kurang itu cuma 2. Nah, akhirnya yang kurang diambil dari orang Jawa gitu. Jadi memang karena kemarin awalnya itu kita mengutamakan yang dari daerah sekitar, wilayah sekitar. Nah, kalau sekarang memang kurang ya harus terpaksa nanti ambil dari di luar wilayah. Pak Singgih, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami dengan Bapak Singgih Janurat Moko sebagai pimpinan Komisi 8 yang tadi disampaikan bahwa perlu ada sinergi yang kuat antara Kemensos dan Kemendikdasmen agar kemudian nanti persoalan guru yang masih minim bagi sekolah rakyat di daerah bisa terjawab dengan tuntas dan diharapkan ini bisa segera ditangani karena memang antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi dan perlu adanya perimbangan jumlah guru yang proporsional agar nantinya produk-produk atau siswa yang dihasilkan dari sekolah rakyat bisa secara optimal dan bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Pemirsa, demikian laporan kami, kembali ke studio.